Untuk pembelajaran hari ini itu kita akan mempelajari tentang meniti budaya Nusantara dalam deskripsi kekayaan Indonesia. Baik ya, dimulai. Yang pertama itu ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis teks yang digunakan untuk menggambarkan secara detail objek, tempat, orang, atau peristiwa. Nah, maksud dari pengertian tersebut itu, contohnya benda atau orang yang di sekitar bisa kita ceritakan atau kita alihkan menjadi teks deskripsi. Contohnya, misalkan ada meja tersebut berguna untuk apa? Misalkan untuk contohnya itu, meja digunakan untuk menunda barang atau untuk berguna dengan hal lainnya, atau kursi juga. Nah, itu kan bisa jadikan teks deskripsi dan bisa diceritakan. Lalu dalam teks ini juga penulis juga nanti bisa menggunakan kata-kata yang menciptakan gambaran yang detail dalam pikiran pembaca. Contohnya mereka bisa mereka juga bisa memberikan gambaran tentang misalkan membuat teks deskripsi teka-teki. Misalkan mereka membuat teksnya seperti dia berupa benda, dia memiliki kaki 4, dia bisa digunakan oleh orang atau manusia. Itu contohnya berarti mendasarkan pada kursi. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri teks deskripsi ya. Yang pertama itu menunjukkan objek atau hal dengan jelas. Nah, untuk objek atau hal dengan jelas itu yang seperti tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa teks deskripsi itu bisa berupa di sekeliling kita atau lingkungan kita, bisa dijadikan teks deskripsi. Lalu kedua, menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fitur fisik, warna, ukuran, bentuk, atau suasana. Nah, jadi ini juga bisa bisa terkaitan dengan lingkungan tersebut. Lalu ketiga, ada menggunakan kata-kata atau frasa yang sederhana agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas objek atau hal yang dijelaskan. Biasanya digunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Jadi, jika kalian sedang membuat teks deskripsi, kalian itu harus mengarahkan tokoh utamanya siapa dan permasalahannya menitik sudutkan kemana. Untuk contohnya itu, pengguna teks deskripsi biasanya dapat ditemukan dalam penggambaran tokoh dalam cerita. Nah, uraian tentang suatu tempat wisata atau penjelasan
deskripsi objektif. Lalu ada unsur teks deskripsi. Unsur dalam teks deskripsi ini meliputi pertama judul. Yang pertama kalian harus menentukan juga judulnya tentang teks deskripsi tersebut. Contohnya, banjir di Karawang mengakibatkan warga menjadi kesulitan untuk mencari nafkah atau untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu selanjutnya identifikasi objek. Nah, ini menyebutkan objek yang akan dideskripsikan seperti orang, benda, atau tempat. Jadi kalian harus identifikasi objek tersebut sebelum kalian buat menjadi teks deskripsi. Lalu ada deskripsi rinci. Ini juga memberikan detail penting ciri-ciri fisik atau karakteristik dari objek tersebut seperti bentuk, warna, ukuran, suasana. Jadi kalian harus bisa tahu teks deskripsi yang akan kalian buat ini merupakan dari teks deskripsi seperti apa. Kembali lagi seperti yang tadi, apakah merupakan deskripsi subjektif atau deskripsi objektif. Lalu terakhir itu ada penutup jika diperlukan. Nah, untuk penutup ini sangat tidak diperlukan kalau misalkan kalian ingin membuat penutup agar cerita tersebut bagus. Lalu contoh teks deskripsi dalam budaya Indonesia. Contohnya ini tari piring dari Sumatera Barat. Tari piring adalah jenis tarian tradisional dari Sumatera Barat yang menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Nah, dari awal kalimat aja sampai Minangkabau itu, dari tari piring sampai Minangkabau itu sudah menjelaskan bahwa asal usul dari tari piring tersebut itu emang dari pertama dari judulnya dari Sumatera Barat, tapi dia itu menggambarkan tentang apa, mengartikan tentang apa. Jadi di situ dari awal teks deskripsi harus sudah ada menceritakan bahwa teks tersebut menunjukkan bahwa kata kuncinya ada di kehidupan masyarakat Minangkabau. Lalu selanjutnya tentang teks deskripsinya itu tentang rendang dari Sumatera Barat juga. Rendang adalah masakan tradisional dari Sumatera Barat yang populer di seluruh Indonesia dan dunia. Nah, dari awal sebelum kalian melihat ke kalimat yang dari tengah sampai akhir, kalian di situ sudah bisa menebak bahwa rendang ini adalah khas dari Sumatera Barat yang sangat dipopulerkan oleh Indonesia dan dunia, berarti sangat terkenal. Lanjutannya itu masakan ini terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan santan dan berbagai rempah-rempah seperti serai, lengkuas, bawang merah, bawang putih, cabai, dan kunyit. Hal ini menghasilkan rasa pedas, gurih, dan kaya rempah, membuat rendang membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa berjam-jam agar dagingnya empuk dan bumbunya meresap sempurna. Nah, dari pertengahan kalimat saja sudah dijelaskan bahwa rendang itu terbuat dari apa, bahan apa, dan asal usulnya, dan apakah makanan tersebut populer. Lalu selanjutnya ada wayang kulit. Mungkin kalian juga bisa tahu wayang kulit itu sangat terkenal. Maka jika dijadikan teks deskripsi, kalian bisa menuliskan tentang wayang kulit adalah seni tradisional dari Jawa Tengah yang mencampurkan seni lukis sastra dan musik. Nah, kenapa mereka mencampurkan seni lukis sastra dan musik? Karena dari wayang kulit saja itu sudah masuk ke sastra, dan wayang kulit tidak akan berjalan jika tidak ada musik. Bisa saja berjalan, tetapi mungkin nadanya akan berkurang. Selanjutnya itu ada dalam pertunjukan wayang kulit, dalam mengendalikan boneka kulit yang dipantulkan di layar putih. Nah, di layar putih, dari dalam layar putih ini aja sudah menjelaskan bahwa terjadinya wayang kulit itu ada sebuah layar putih yang bisa memantulkan bahwa bayangan dari wayang kulit itu seperti gerakannya seperti ini, terus bahasanya dalam membicarakan tentang kisah dari hal tersebut. Contohnya kan kalau di wayang kulit itu seperti ceritanya yang sering kali didengar itu tentang Mahabharata atau kisah-kisah di Jawa apa. Terus ada struktur teks deskripsi ini. Yang pertama ada pengenalan objek. Bagian ini juga membahas mengenai objek yang akan dijelaskan. Contohnya nama, jenis, atau kategori suatu benda. Lalu kedua ada pengelompokan. Pengelompokan ini juga pengelompokan adalah ketika objek ditempatkan ke dalam kelompok atau kategori tersebut. Ini bisa berupa informasi tentang jenis atau fungsi objek yang membantu menjaga deskripsi konteks.
Selanjutnya ada detail deskripsi. Bagian ini menjelaskan lebih rinci mengenai ciri atau karakteristik objek tersebut. Nah, untuk detail deskripsi ini seperti di contoh sebelumnya. Nah, di contoh wayang kulit ini ada teks deskripsinya menjelaskan terjadinya wayang kulit tersebut bagaimana dan dari asal usulnya dari mana dan juga dimainkannya seperti apa. Lalu terakhir itu kesimpulan atau penutupnya. Ini itu berbentuk opsional ya, atau tidak semua teks deskripsi membutuhkan kesimpulan. Di sini juga ada kelebihan teks deskripsi dalam budaya Indonesia. Teks deskripsi memiliki manfaat penting dalam budaya Indonesia seperti yang pertama itu melestarikan budaya dan tradisi dengan menjelaskan adat, kebiasaan atau objek budaya secara detail. Teks deskripsi membantu dalam pelestarian budaya Indonesia. Ini juga membantu pembaca, terutama generasi muda, untuk lebih memahami budaya dan nenek moyang mereka. Jadi teks deskripsi ini mengulik budaya yang sudah hampir punah menjadi terbit lagi dan juga dikenali oleh kalangan anak muda atau generasi muda. Lalu kedua itu menggambarkan keindahan alam dan keanekaragaman. Indonesia memiliki keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang kaya, dan teks deskripsi merupakan cara yang efektif untuk menggambarkannya. Contohnya yang sudah seperti tadi dijelaskan oleh Ibu ya, bahwa teks deskripsi itu mengenal atau menjelaskan hal-hal yang sudah tidak kita kenali namun masih kita pakai, tapi kita tidak sadar fungsi atau kegunaan ataupun asal usul hal tersebut itu dari mana. Nah, untuk yang terakhir ini ada latihan soal ya. Jadi yang bisa jawab silakan berikan. Dikasih waktu 10 menit. Ayo, siapa yang mau jawab? Nunggu. Silakan diterbangkan. Jadi teks deskripsi dari kalimat di atas itu, Sri Kaniawati adalah wanita muda berusia 20 tahun dengan tinggi 159 cm